Fat state itu dalam kondisi orang itu makan gitu kan. Fat state kalau orang makan pasti otomatis akan terjadi penaikan insulin. Kenaikan insulin. Apa yang terjadi? Gula akan disimpan di hati, produksi lemak di hati akan bertambah dalam kondisi fat state. Fase makan. Tapi menariknya apa? Fase puasa atau fasting state, insulinnya turun. Jadi Ramadan itu kalau kita kembalikan ke konsep dasar tadi tentang kolbu tadi adalah bulan bersih-bersih hormon. Reset. Udah konslet tuh sebelah udah konslet. Nggak bisa lagi ngenal mana makanan sehat, makanan nggak sehat. Ya, semua dimakan, dihantam semua. Sehingga kayak laptop lagi hang, ditekan tombolnya, reset semua. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika tidak ada makanan yang masuk ke tubuh kita, maka yang terjadi tubuh akan membakar simpanan gula dalam bentuk glikogen, tubuh akan membakar simpanan lemak. Coba, Masya Allah. Itu sebabnya tidak heran orang yang benar-benar mengikhlaskan niatnya untuk berpuasa, pasti powerful, Ustaz. Kenapa? Karena ada sahur. Kenapa ada sahur? Sahur itu ibarat kata perintah, wahai tubuhku, nggak ada makan lagi untukmu hari ini, silakan pakai cadangan bahan bakar yang ada. Dia akan cari, ada nggak gula masuk? Nggak ada. Gula nggak masuk, apa yang terjadi? Dia akan pakai glikogen. Glikogen nggak masuk, apa yang terjadi? Dia akan pakai cadangan lemak. Maka sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu rahasia ini, saya ajarin caranya ilmunya. Ini ilmu sederhana tapi luar biasa. Begini, Anda punya mobil, Pak. Mobil Anda itu, Bapak sekalian, jemaah sekalian, Anda punya mobil, yang mobil itu bahan bakar totalnya 40 liter. Oke? Bahan bakar totalnya 40 liter. Nah, sekarang ada 10 liter tangki cadangan. Ini, 10 liter. Ada 30 liter tangki utama. Tangki utama, tangki cadangan. Nah, gitulah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menggunakan tangki cadangan ini? Sekarang kalau Anda naik mobil, katakanlah dari Jakarta, atau Depok ini ke Bandung misalkan, atau dari Bekasi ke Bandung misalkan. Bagaimana caranya supaya bahan bakarnya bisa dipakai? Caranya Pak, jangan berhenti rest area. Gitu. Jangan berhenti rest area. Sebab kalau berhenti di rest area, kecenderungan kita ngisi bensin sama masan. Gitu loh. Mobilnya akhirnya tangki yang tadi sudah mulai kosong di sini katakanlah sudah tinggal 29 liter, sudah mulai habis tinggal 1 liter, masuk lagi penuh lagi dia. Sedangkan ini, filosofinya apa? Analoginya apa? Ini gula nih, ini gula. 30 cadangan ini gula, Ustaz. Ininya lemak. Kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan bakar, Masya Allah, 1 sendok atau 2 sendok zaitun, kita minum di pagi hari, sampai siang, sampai sore, powerful kita, karena lemak. Tapi dia jenis lemak yang baik, bukan lemak yang tidak baik seperti halnya kayak minyak-minyak goreng, atau mungkin tepung-tepungan terigu seperti itu. Jadi caranya gimana? Nah, kalau mau kurus ya. Kalau mau katakanlah bersih-bersih tangki cadangan Ramadan nanti, ini salah satu caranya adalah habis buka puasa, makanlah apa-apa, misalkan bukan kurma 3 butir, 5 butir secukupnya untuk batalkan puasa itu. Terus nanti gak usah makan lagi habis itu. Apa yang terjadi kan habis tuh dia tet. Kalau dia sudah mulai muncul tanda lapar, maka sudah mulai ada tanda-tanda sinyal bahwa akan terjadi pengalihan bahan bakar dari gula tadi ke lemak nanti. Kalau lemak sudah dipakai, otomatis apa? Powerfulnya kita luar biasa. Ya. Powerful, sehingga nanti apa? Kalau mau makan lagi sebenarnya, ya kalau ini bisa Anda pakai, tapi tidak berlaku bagi orang yang kurus banget, jangan. Krempeng nanti dia. Jadi nanti dia makan lagi kapan? Waktu sahur. Makannya waktu sahur, otomatis bisa dikatakan selama 24 jam tubuhnya kayak berada pada fase puasa terus. Bagi laki-laki nih, Ustaz, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Testosteronnya kan bush naik. Bagi perempuan, iya, 24 jam dia katakanlah dia dibiarkan dalam kondisi fasting state kayak begitu, hormon-hormon dia itu satu persatu seperti teriset. Coba. Tapi ini butuh apa? Butuh kemauan. Ya. Tiba-tiba gitu kan, habis tarawih gitu kan, muncul tuh lontong, nasi goreng. Nah, itu godaan di situ. Makanya puasa itu berat. Betul berat. Dan karena dalam Islam itu, kalau saya perhatikan, semakin berat suatu amalan, semakin besar pahalanya. Coba aja lihat. Puasa berat. Saking beratnya, disiapin satu pintu surgaku sebagai orang yang mau puasa. Gak gampang loh. Lagi kita katakanlah pengen makan,
tiba-tiba suruh puasa, gitu loh. Maka ada satu pintu khusus gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah merasakan kenikmatan puasa tadi, justru malah dia lebih menginginkan untuk tidak banyak makan atau lebih banyak berpuasa kalau sudah sering. Saya punya seorang teman, umurnya sekarang sudah hampir 50 tahun, sudah hampir 18-20 tahun saat dia puasa Daud, nggak pernah putus. Powerful luar biasa, kalau mijet itu sampai ke tulang lah. Tangan itu luar biasa, karena emang kata kuncinya di perut. Ya. Seperti itu ya, jadi Masya Allah ya. Jadi, nah Ramadan itu nanti yang kita butuhkan, makanan kita itu nanti bukan hanya makanan fisik cukupnya aja lah ya. Tapi yang kita butuhkan lagi adalah satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, kasih sayang. Itu loh yang kita butuhkan Ramadan. Itu dimakan tiap hari dengan cara apa? Quran ada sedekah ada, sehingga itu menjadi makanan buat kolbunya. Itu yang paling luar biasa. Dan kalau memang mau memanfaatkan Al-Quran sebagai penyembuh dari Allah, maka bisa kita lakukan dengan cara apa? Waktu membaca Quran minta, ya Allah jika ada penyakit dalam diriku, ya Allah sembuhkan dengan Al-Quran. Kan bisa kita minta, niatkan sama Allah. Atau menggunakan media. Apa yang kita makan, ya bacain ayat-ayat Allah di situ. Kan bisa ruqyah namanya kan, seperti itu. Jadi konsep yang tadi, yang mobil tadi itu, kalau Bapak Ibu terapkan di waktu Ramadan, pasti turun berat badannya lah. Pasti akan sangat turun. Dan apa yang terjadi? Menariknya, kalau umat Islam sekarang ini Ustaz, saya pernah ada ketemu ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu itu kena autoimun. Beliau tuh umurnya 43 tahun. Udah 5 tahun dia kena autoimun. Dan 43 tahun dia sudah menopause. Harusnya kan belum. Asbabnya karena penyakitnya itu, karena obat-obatan yang terlalu mungkin over yang beliau makan. Singkat ceritanya, beliau ketemu sama saya dan subhanallah, saya coba ajarkan pola-pola sehat ini, katakan puasa segala macam, dan ternyata Masya Allah adalah 6 bulan kemudian mens lagi dia. Bisa mens, balik. Jadi tubuh kita tuh bisa reverse back kalau bahan bakunya cukup. Bahan baku tadi apa? Asam amino, termasuk bersih-bersih badan dengan puasa tadi, penggemburan gitu kan, tanah tadi, seperti itu.